mukjizat yang memiliki nilai keselamatan kekal. Ciri-cirinya apa? Sangat menyenangkan hati Allah. Manusianya senang apa enggak? Senang juga. Ada yang enggak? Juga ada yang enggak? Nanti dilihat. Ya. Terus terjadinya butuh waktu, butuh proses. Enggak seperti membangkitkan Lazarus saat itu juga. Tapi ini mempunyai keselamatan kekal, nilai keselamatan kekal. Butuh waktu, butuh proses. Apa contohnya? Keselamatan umat manusia. Apakah tiba-tiba Tuhan itu datang ke dunia, ceng, selamat semuanya dari kutuk dosa, selesai? Enggak. Minimal Tuhan Yesus harus ada di dalam kandungan Bunda Maria 9 bulan 10 hari kurang lebihnya. Lahir selamat? Belum. Sampai kurang lebih usia 30 tahun baru Tuhan Yesus melayani. Kurang lebih 3 tahun setengah. Selamat? Belum. Tuhan Yesus akhirnya mati di kayu salib. Selamat? Belum. 3 hari kemudian baru Tuhan Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan maut, menebus dosa manusia. Butuh waktu, butuh proses. Enak nggak yang dialami Tuhan Yesus? Enggak enak. Tuhan Yesus mengalami ini untuk Tuhan Yesus sendiri, pribadi, atau untuk manusia? Untuk manusia. Loh, ini untuk orang lain loh. Bukan untuk dirinya sendiri melakukan ini. Mau tapi disiksa seperti itu. Coba kalau kita mau berbuat dosa, coba pikiran seperti itu. Sering-sering aja nonton film penyaliban Tuhan Yesus, biar tahu seperti apa, biar ingat terus. Tuhan Yesus itu demi kita sampai mau rela disiksa, mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Kok masih bandel kita melakukan dosa terus? Ada bapak-bapak datang, Pak, saya mau bertobat, tolong doakan saya, Pak. Kenapa, Pak? Saya itu suka tempat pelacur, Pak. Saya suka mabuk, Pak. Saya suka judi, Pak. Oh begitu. Saya ajari doa. Oh ya, bisa, Pak. Bisa mantap, Pak, menghilangkan. Bapak harus punya iman. Doa, Pak. Doanya bagaimana? Ketika Bapak ke tempat pelacuran, bertemu dengan pelacurnya, Bapak berdoa yang keras sama pelacurnya, diajak doa, ditemping, Pak. Bisa nggak kira-kira ke tempat pelacuran itu ya? Terus habis itu mau melakukan, terus berdoa. Dia mundur, kasih doa. Judi diajak, doa semuanya supaya batal. Mau minum minuman keras, doa yang keras sama teman-temannya, doa sama Tuhan. Apa nggak sungkan teman-temannya? Masih mau minum? Paham maksud saya? Doa, taat doa terus. Setelah berdoa gak sungkan tak? Masih mau melanjutkan ke tempat pelacuran, masih mau melanjutkan ke dugem. Doa yang kencang. Setiap mau melakukan dosa, berdoa biar batal tidak jadi. Nek gak ono sungkane, ya wis itu memang ahli neraka. Beberapa waktu yang lalu kan panas ya. Surabaya ini kota-kota banyak di Indonesia semua panas ya. Ya, sampai kepanasan ya. Saya tuh di kamar itu saya nyalakan terus AC. Saking panasnya, ternyata saya mendapat bocoran pintu neraka dibuka makin lebar. Makanya panasnya mau sampai wis ke bumi. Ya. Terus malaikat Tuhan ngomong gini, sakno kepanasan. Ayo kita buat saingan, pintu surga juga mulai dibuka titik. Isis hujan beberapa hari. Ya, Bapak Ibu, pintu surga itu sempit, bukan semprul, sempit. Pintu neraka terbuka lebar, makanya panas ya.
Haleluya. Jadi butuh proses. Mujizat keselamatan kekal itu butuh proses. Ya. Terus mujizat apa lagi? Yaitu pertobatan kita setiap hari. Bertobat itu butuh proses. Lupa, bertobat itu mujizat. Mujizat terjadi itu pemberian dari Tuhan ke otak kita, memberikan hikmat supaya kita mau bertobat. Roh Kudus yang sudah dicurahkan ketika kita percaya itu ngajar terus, mengajar kita untuk bertobat. Bisa bertobat, Pak, bertobat butuh prosesnya sampai kapan? Sampai kita mati, sudah berangkat sampai surga. Terus bertobat tiap hari. Dosa yang berlaku tiap hari kita lakukan, sengaja nggak sengaja tetap dosa. Butuh proses. Hari ini masih melakukan dosa yang sama, minta ampun, bertobat. Terus belajar, dikurangi. Hidup itu makin kualitasnya makin lebih baik. Pertobatan dijalankan terus, semakin lebih baik hidupnya, semakin lebih baik. Dapat masalah baru, bertumbuh. Kalau dapat masalah, saya ajari doanya. Jangan dalam nama Tuhan Yesus masalah pergi. Itu orang beragama Kristen. Tapi kalau orang Kristen doanya beda. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri kekuatan, roh hikmat-Mu bagi saya, penyertaan-Mu menghadapi masalah ini, menyelesaikannya bersama-Mu Tuhan Yesus. Selesai masalah ini, naik tingkat, dikasih masalah lebih berat lagi, lulus lagi, naik tingkat. Tuhan maunya kita ini saat ke surga itu sudah makin sempurna, bukan saat ke surga masih jadi anak sebelum TK, raiso popo. Paham ya? Hadapi masalah bersama Tuhan Yesus, minta kekuatan dengan Tuhan. Ya. Mujizat apa? Pertobatan setiap hari. Kalau kita bertobat itu butuh proses. Hari ini harus bertobat, pokoknya setiap hari harus bertobat. Saya dimanapun juga itu beribadah, di kantor, di rumah tangga, di tempat umum saya beribadah. Saya pokoknya beribadah, saya mau bertobat, saya mau melakukan pertobatan yang benar-benar. Oke? Ya, mujizat itu pertobatan yang kita lakukan terus setiap hari semakin baik. Yang ketiga, pelaku firman. Ketika kita melakukan firman Tuhan, itu mujizat yang mempunyai nilai keselamatan kekal. Saya kasih kuncinya. Melakukan firman Tuhan itu jangan pakai hati, jangan pakai pikiran, pakai iman. Ya dan amin. Lakukan saja. Kalau pakai hati nggak cocok. Hai istri, tunduklah pada suami. Pak pendeta nggak tahu suami saya kejam, Pak, jahat, sadis, bengis. Kalau marah nggak peduli siapapun ada. Kalau salah tambah marah, Pak. Ini gara-gara sepele ini. Makan, suaminya ada, dia anaknya satu, neneknya. Ini di meja makan, lagi makan, selesai makan, suaminya mau ngambil tusuk gigi. Tusuk giginya habis. Anaknya sudah ngambil, istrinya sudah ngambil. Dia ngomong sama istrinya, marahin istrinya. Karena tusuk gigi marahin istrinya. Mama ini tusuk gigi, berhak. Kalau pakai itu jangan banyak-banyak, jangan dipakai untuk begini begitu. Pak, cuma satu ini tusuk gigi ngambil. Tahu sendiri. Sudah terbukti cuma satu yang dipegang istrinya, anaknya.
Dia sudah salah toh, anaknya sekarang yang dituduh. Cari pelampiasan. Sinyo, kamu pakai tusuk gigi buat mainan biasanya di kamar gini-gini. Enggak apa, aku itu beli tusuk untuk sate-satean kok itu memang. Bukan tusuk gigi buat mainan. Salah lagi, tambah emosi, tambah marah ngelihat neneknya. Mau dimarahin wong neneknya nggak punya gigi, nggak pernah pakai tusuk gigi, gak sido, tambah isin dia sudah menteleng neneknya, gak sido. Ingat dia, ini orang yang jahat itu begitu. Bukan orang Kristen, ini orang yang jahat itu pikirannya begitu cewari. Oh ingat membantu. Inem, dipanggil Inem. Inem dapat teriakan, kau pakai lari Inem. Di sini ada yang namanya Inem. Mana? Bukan pembantu dong. Bukan ya, Bu? Ibu pembantu apa penolong? Juragan. Oh, juragan. Amin. Akhirnya datang si Inem. Iya Tuhan, kenapa Tuhan? Ampun Tuhan. Kamu tusuk gigi mana semua? Kenapa kau habis? Ampun Tuhan, saya kalau habis ngambil, habis pakai, saya kembalikan lagi. Enggak bakal habis. Jadi kalau ini habis pakai dikembalikan lagi, jangan dia takut menghabiskan tusuk gigi. Gara-gara tusuk gigi loh. Akhirnya satu keluarga pusing. Barang bekas dipakai, taruh lagi, mumet ya. Mau ada yang seperti itu. Bagaimana saya bisa tunduk pada suami, Pak? Suami model begitu. Kalau pakai perasaan nggak bakal istrinya tunduk. Tapi kalau pakai iman, pokoknya apa kata Tuhan, firman Tuhan mengatakan iya, ikuti firman Tuhan. Suami, kasihi istrimu. Pak Pendeta, bagaimana saya bisa mengasihi istri saya? Loh kenapa? Apapun juga, pokoknya kasihi. Apapun juga kelakuan istrimu, kasihi. Dulu suami istri ini, istrinya datang ke pendeta. Oh Pak Pendeta, tolong Pak, nasihati suami saya Pak, buat dia bertobat. Kenapa? Tukang pukul, main kaki saya ditendang, saya dipukul, gini-gini, kekerasan KDRT. Akhirnya suaminya dipanggil sama pendeta. Kamu mulai sekarang, Pak, tapi Bapak tidak tahu, mulutnya nggak ada tapi-tapian, nggak boleh mukul, nggak boleh tendang, nggak boleh keras sama istri. Tunduk pada istri, harus baik mengasihi istri. Akhirnya suaminya bertobat. Ya, istri disuruh tunduk suami, sekarang suaminya sudah mengasihi istri. Suaminya bertobat. Sebulan lagi ketemu pendetanya. Bagaimana ibu suaminya? Puji Tuhan Pak, sudah bertobat. Sudah tidak kasar, tidak keras, tidak main tangan, tidak main kaki, tidak pernah mukul. Oh, puji Tuhan. Katanya suaminya, Bapak selamat, puji Tuhan, Bapak sudah bertobat. Bagaimana Bapak? Senang? Bapaknya ngomong, enggak. Loh, kok gak senang? Kenapa Bapak biasa mukul-mukul gitu, sekarang gak boleh mukul, gak senang? Bukan begitu Pak Pendeta. Sekarang saya tidak mukul, saya tidak tendang. Ganti istri saya yang pukul dan tendang saya. Penyakitnya pindah, setannya pindah. Istri jangan begitu, jangan membalas. Saya tuh suka nonton film Mandarin yang kungfu itu loh ya. Suka nonton gitu-gitu. Rata-rata itu loh, mereka tuh selalu balas dendam sampai terhadap keluarga, terhadap orang tua, bunuh-membunuh. Dendam itu bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen buat film pasti akan membalas dengan tampar pipi kanan, berikan pipi kiri, jangan pipi tetangga ya, pipi kita yang kiri. Intinya kalau dijahati balas dengan kebaikan. Ya. Jadi banyak loh orang yang gara-gara sepele nggak masuk surga, gara-gara tengkar, gontok-gontokan, tukaran. Ya.
Di sini ada yang gontok-gontokan enggak? Saya ingetin, enggak boleh, enggak masuk surga. Ada loh orang di sana, ya, rajin doa semuanya. Terus kemudian di situ juga rajin. Gerejanya ini saling gontok-gontokan. Sana ada bahasa roh, merasa bahwa gerejanya lebih rohani, ada Roh Kudus. Di sini nggak pakai bahasa roh, nggak rohani, nggak ada Roh Kudus. Bapak Ibu, itu manajemen masing-masing, nggak usah gontok-gontokan. Saya mau tanya di sini, pasti masih berpikir, perbedaan gontok-gontokan di gereja tempat lain tuh banyak. Orang Kristen di luar tuh banyak. Saya mau tanya, Kristen, Katolik dengan Protestan sama enggak? Selama menyembah Yesus sama. Manajemennya, liturginya saja yang beda. Sama-sama murid Yesus, selama itu tetap murid Yesus sama. Ada yang mengatakan, Pak, orang Katolik berdosa, masuk neraka semua, Pak. Kenapa? Nyembah Bunda Maria. Wih, ngomongnya gitu. Bukan nyembah Yesus, nyembah Bunda Maria, nyembah patung, Pak. Dulu saya waktu nggak ngerti, waktu kuliah STT, dosen saya juga menyatakan begitu, bahwa orang Katolik itu masuk neraka semua karena nyembah Bunda Maria, nyembah patung. Saya percaya, pulang saya nangis karena kakak saya Katolik. Aduh, sedih hati saya. Tapi sekarang saya tahu, setelah banyak belajar, bla bla, pengertian dan sebagainya, setelah melihat sendiri. Bapak Ibu, kalau baca Alkitab, sejarah-sejarah juga, pertama kali orang Kristen murid Yesus itu orang apa? Katolik. Benar kan, Pak Gembala? Baru orang Protestan. Saya mau ngomong gini, orang Katolik di Indonesia mungkin beda dengan Katolik yang ada di Roma, Katolik yang ada di mana-mana. Beda. Masuk di Indonesia mungkin supaya bisa mudah diterima oleh bangsa Indonesia, ketemu orang Jawanya, ya sudahlah ikut dalam ngajar dengan media pewayangan. Wayang. Di wayang itu kan harus bakar menyan. Benar nggak? Masuk yang agama Konghucu gini-gini, pegang Yosua, bakar Yosua. Berdosa enggak? Sekarang pertanyaan saya, berdosa enggak orang Kristen bakar Yosua, orang Kristen bakar kemenyan? Pertanyaan saya, berdosa apa enggak? Kubu sebelah sini, berdosa apa tidak? Hah? Kan jelas. Berdosa? Ya. Udah. Kubu sebelah sini. Berdosa? Enggak. Enggak berdosa. Semua tergantung motivasinya. Kalau bakar menyan untuk ngundang setan, ngundang roh, dosa. Kalau bakar menyan hanya untuk ukupan wangi-wangian, gak apa-apa. Bakar Yosua untuk wangi-wangian gak apa-apa. Tapi bakar Yosua melo di depannya fotonya emak engkau, emak dosa. Loh, tergantung motivasinya. Bener gak? Jangan ngawur. Saya tanya, saya pelajari, saya tanya sama Romo, saya tanya sama orang Katolik, kamu kok kenapa nyembah Bunda Maria? Loh, mereka bingung. Loh, siapa yang nyembah Bunda Maria? Nah itu, salam Maria dan macam-macam Maria. Loh, apakah tidak boleh mengucapkan salam kepada ibunya Yesus? Ya boleh kan? Kita sekarang mengucapkan salam Bunda Maria, boleh nggak? Dosa nggak? Enggak. Halo, sadar ya, jangan ngawur. Katanya kamu kan nyembah Bunda
Terus apa yang dilakukan? Ada yang menjawab. Kita mengajak Bunda Maria untuk berdoa. Berdoa bersama-sama, membantu mungkin menyampaikan agar Bunda Maria juga membantu mendoakan mereka yang masih hidup. Sakarepmu, yang penting jangan mengkultuskan Bunda Maria. Yang dikultuskan cuma Allah, Yesus. Loh, itu patung kok disembah? Enggak, ini gambaran aja supaya kita mengingat sengsaranya Tuhan Yesus ketika disalib. Bukan niatnya nyembah patung, tapi mereka mewujudkan itu, mengingat bahwa sengsaranya Tuhan itu disalib seperti itu. Supaya mengingat. Kalau patungnya orang Kristen Protestan, salibnya ada patungnya enggak? Ada. Katolik ada ya. Nah, bedanya di situ salibnya. Ya. Jadi jangan asal menyala-nyalakan, tukaran, lagi bahasa roh, gak bahasa roh, dua-duanya gak masuk surga karena tukaran. Di surga gak ada orang tukaran-tukaran. Amin. Terus masalah baptis. Aduh, yang satunya yang benar selam, di Alkitab tertulis selam, yang satunya percik, gini-gini, tukaran. Tanya sama saya, Pak Pendeta, bagaimana menurut Bapak? Menurut saya kalian berdua masuk neraka nanti kalau gak bertobat. Amin. Gak usah kekeran, baptisan tidak menjamin keselamatan. Percaya Tuhan Yesus pelaku firman menjamin keselamatan. Baptisan itu tanda orang percaya. Yang penting dibaptis medianya air, jangan batu. Loh, wis bener tak ngomongin, ya. Tapi sekarang timbul ini baptisan sesat. Baptis cukup pakai air, biar itu selam atau percik. Yang dilakukan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini baptisan sesat. Loh, kok bisa begitu Pak Pendeta? Tuhan Yesus ngajarkan kalau membaptis itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekarang ada disingkat dok dalam nama Yesus, gitu dok, ngawur itu. Jangan menambahi, jangan mengurangi perintah Tuhan. Ketokannya kan bener dok. Loh, dalam nama Tuhan Yesus loh Pak. Ini sesat. Meneng aku diceloki orang dikeker itu pada pengawal saya wis sembuh karepmu ya. Itu ngawur, ajarannya ngawur. Jangan ikut-ikut percaya gitu-gitu jangan. Ya. Sudah tahu bedanya orang beragama Kristen dengan orang Kristen. Kalau orang beragama Kristen itu cuma agamawi tok. Yang diikuti tadi liturgi yang begitu-begitulah. Masalah baptis, masalah yang tadi macam-macam, itu kan nggak benar. Tapi kalau orang Kristen itu pengikut Kristus, murid Yesus, mau belajar tiap hari baca firman, renungkan siang malam, gak ngerti tanya pendeta, tanya gembalanya. Doa sebelum baca firman, minta tuntunan Roh Kudus. Seperti itu. Sempatkan baca firman. Saya walaupun minggu khotbah pagi, nanti khotbah sore, tetap saya hari ini harus baca firman. Tetap harus baca firman Bapak Ibu. Jangan gak baca. Renungkan. Gak ngerti, tanya. Berdoa dulu. Kalau nggak ngerti, masih nggak ngerti, ditandai tanya gembala, tanya pendeta, dosen-dosen, boleh ya. Oke. Pertobatan pelaku firman, ibadah. Saya katakan tadi kan setiap hari, ya.
terus jadi murid pengikut Kristus. Ya. Jadi jangan cuma Kristen KTP, agama Kristen toh. Ini ada penglihatan. Ada seorang pemuda yang khusyuk, dia itu menyembahnya baik, berdoanya, yaitu pendoa syafaat. Dia juga memberitakan firman. Dia juga WL, nyanyi. Saat nyanyi, setelah itu nyembah luar biasa, dibawa malaikat ke surga. Terus dia ditunjukkan, lihat itu rumah kaca yang besar. Dia mendekat, dia lihat, di sebelahnya ada rumah kaca lagi yang besar lagi, lebih besar dari yang pertama. Yang pertama dia melihat banyak bibir-bibir. Yang kedua dia melihat banyak telinga-telinga. Dia ngomong sama mereka, "Kak, itu spare partnya manusia ya. Kalau misalnya manusia di dunia ini ada yang sakit bibirnya, entah dowen atau gimana ya, kena kanker ya. Terus yang telinganya putus atau rusak karena celaka gini-gini. Terus kalau berdoa dikasih bibir sama telinga ini ya sama Tuhan, digantikan." Malaikatnya menjawab, no. Nah, terus apa ini malaikat? Lihat bibir ini. Ini adalah bibir-bibir dari pendeta, bibir dari pendoa, pemuji, penyembah Allah. Tuh lihat, iya, bibirnya masuk surga. Orangnya di sebelah neraka. Hati-hati. Kita ini pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, kita ini berdoa, pemuji, pemazmur, bisa memuji, memuliakan Tuhan, memberitakan firman, kayak gajah di belangkoni, iso khotbah, gak iso nglakoni. Lambene tok mlebu surga jadi malaikat. Awake kabeh ungkul nang neraka. Parah ini. Hati-hati gitu. Saya diingatkan ketika saya dulu menyiapkan materi firman, kasih tahu bahwa kan firman ini nanti siapa yang ikut di gerejanya itu nanti para pendeta, hamba-hamba Tuhan. Saya berdoa Tuhan itu cuma ingatkan satu aja. Ingat, gajah di belangkoni, bisa khotbah gak bisa ngelakoni. Takut, saya sendiri takut. Bisa khotbah mujizat, khotbah apa-apa, kasih Kristus keselamatan, tapi kalau kita bukan pelaku firman, tidak mau melakukan firman, takut saya. Oh, dilambene tok mlebu surga nanti. Ya, berikutnya. Yang telinga ini, itu telinganya jemaat, pantesan lebih banyak. Ya, telinganya jemaat, ngrungokno firman Tuhan, iya, tapi tidak mau melakukan firman, kuping tok sing mlebu surga. Tahu, Bapak Ibu, kuping tok masuk surga. Orangnya masuk neraka. Jangan. Ya, kita harus sadar, bertobat. Saya berharap setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, orang itu benar-benar jadi bertobat, berubah, yang buruk menjadi baik. Karena kuasa firman Tuhan ini dahsyat. Orang pada lari-lari di Israel ketika mendengar sang firman, oh Yesus datang. Lazarus yang pendek itu aja sampai naik ke atas pohon karena dia nggak kelihatan. Ini firman Sakeus. Menengahi jemaat ini. Kalau tadi yang bangkit dari mati siapa? Lazarus ya? Apa? Petrus. Oh, Lazarus. Ketika firman, dia dengar ada firman, dia dengarkan sama
kita dengarkan firman, iman kita bertumbuh. Kalau sudah punya iman, lakukan dengan perbuatan. Lakukan setiap hari Bapak Ibu. Tidak ada kata menyerah. Pak, saya masih berdosa. Tidak apa-apa, sudahlah bertobat, tapi tinggalkan dosanya, berbuat baik. Terus